Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Mas Project. Di video kali ini guys, si Putmer lagi-lagi bermasalah lagi guys. Lagi-lagi minta jajan, lagi-lagi ada trouble di sektor fuel pump. Setelah ganti aki motobat MTZ 5S, tiba-tiba si fuel pump tidak berbunyi atau tidak berdengung. Dan setelah saya ganti sikring, normal guys ya. Tapi setelah itu kumat lagi guys, dan sekarang lebih parah banget, malah nggak bunyi-bunyi dan makin lemah gitu guys. Apakah faktor dari aki itu bisa menyebabkan si fuel pump lemah? So pasti, padahal si rotaknya sudah saya ganti baru beberapa bulan yang lalu, mungkin ada sekitar 5 bulanan, dan sekarang kumat lagi guys. Di sini si rotak ini kalau di saat bunyi nih itu suaranya lemah banget. Tapi kalau digedok lagi dia akan hidup nih gitu. Tapi saat di jalan itu nggak mau hidup sama sekali. So pasti ini si rotak sudah rusak lagi. Lagi-lagi permasalahan saya di Beat ini banyak banget. Si rotaknya lemah terus. Motor masih 5 tahun. Problemnya banyak banget ya guys ya. Dan sebelumnya normal aja, tapi ya itu starternya susah, makanya saya coba ganti akinya dan starter normal, tapi malah si fuel pump yang lemah. Apakah karena faktor aki aja bisa membuat lemah si fuel pump, apa si rotak? Kayaknya nggak masuk akal itu guys. Di sini seperti wagu, seperti nggak jelas gitu. Pokoknya motor ini tuh tiba-tiba si rotaknya lemah setelah saya ganti aki motobat MTZ 5S. Tapi kalau saya telisik dari itu nggak mungkin guys ya, secara basic kalau akinya malah bagus seharusnya si rotak makin ringan untuk berputar atau berbunyi. Kalau kebesaran arus kayaknya nggak mungkin karena kita menggunakan sikring guys ya. Kalau kita sikringnya nggak ada, wajar aja kalau itu bisa membuat si fuel pumpnya lemah guys. Tapi kalau ini kan ada sikring, jadi kalau arus besar pun tetap diputus sama si sikring, tetap arus yang masuk ke area fuel pump itu segitu juga gitu guys. Di sini ya nggak tahu kenapa. So pasti saya cek fuel pump dan sudah saya tes juga menggunakan fuel pump lama. Kalau si fuel pump lama kan emang udah lemah banget, tekanannya tuh nggak begitu kencang. Kalau si fuel pump lama, mesin tuh bisa normal guys, hidup normal, tapi saat dibagas yang berebat seperti yang dahulu terjadi. Tapi dia untuk stationary apa waktu diam. Saya juga tes dengan rotak yang lama gitu guys, karena rotak lama itu kan memang lemah tapi masih normal untuk hidup, untuk stasioner itu masih normal guys, tapi digas itu merebut. Dan di sini si fuel ini sama sekali nggak mau hidup. Sekali mau hidup pun mungkin jarak berapa meter itu normal, tapi tiba-tiba kalau udah kena goncangan tuh langsung lemah lagi gitu guys. Ya udah pusing banget di saat pandemi gini, banyak banget permasalahan di motor. Sudah akhirnya saya belikan mahal-mahal, untuk aki motobat aja sudah tembus 200 plus ya guys ya, 200 ribuan. Saya kira masalah itu sudah teratasi dengan mengganti aki, ternyata malah ada masalah baru lagi. Dan saya mau bawa ke Ahas pun so pasti bakalan diganti set fuel pump aja, nggak bisa ecer-ecer rotak. Dan kalau mau ganti pun ya harus cari ori itu susah juga gitu. Kita pun harus beli online shop. Kalau dibeli di sini di Ahas itu nggak bakalan dikasih rotaknya aja gitu guys, jadi harus beli online. So pasti masih lama dan butuh waktu juga ya, karena pengiriman so pasti 1 hari sampai 3 harian, 4 hari gitu guys. Jadi ya so pasti akan ngangkat dulu guys, ini ngangkat motor. Ya Allah, gimana rasanya pengen menjualnya guys, tapi kalau dijual ini adalah yang membesarkan channel saya. Makanya sayang banget, ini adalah motor pertama saya miliki dari hasil jerih payah saya sendiri, dari hasil kerja saya sendiri. Dan dengan motor ini juga channel YouTube saya sampai sekarang juga guys ya. Dan dari motor ini juga saya bisa bikin konten-konten, bisa saya berbagi kepada teman subscriber dan teman penonton. Dan di sini juga saya bisa belajar
tentang motor, tentang permasalahan-permasalahannya, karena motor injeksi ini sebenarnya tidak bisa untuk dikerjakan di tempat yang raw ekstrim ya, seperti tanah berdebu, kan rawan banget, karena sistem injeksi ini menggunakan teknologi yang mutakhir yang harus selalu bersih, selalu fresh, dan lubang-lubang di injektornya kecil-kecil banget, jadi pasti kalau kita sumbat bakal menjadi masalah guys ya. So pasti kalau untuk beli full pump kemarin tuh 200 ribuan nih guys ya, 200 ribuan udah sama set reset semua lah, reset motor 200 ribuan, dan ternyata full pump ini hanya bertahan kira-kira nggak sampai 6 bulan seperti nanti saya cek lagi, sepertinya nggak sampai 6 bulanan itu sudah bermasalah. Tapi sebelumnya awalnya tuh nggak bermasalah guys, tapi tiba-tiba kok jadi bermasalah gitu. Soalnya saya cek tuh tekanan full pump itu seperti, kalau saya cek menggunakan aki guys ya, menggunakan aki, dia tekanan full pump itu seperti naik turun, tiba-tiba bisa semprotnya kencang, tiba-tiba bisa lemah lagi, kencang lemah lagi gitu guys ya. So pasti ini tanda-tanda full pump udah lemah. So pasti bagi kalian pernah merasakan, silahkan komen di bawah ini sarannya gimana, apakah ini tanda-tanda full pump lemah lagi atau ada faktor lain yang membuat tekanan full pump itu bisa naik turun. Karena kalau saya cek itu di tekanan itu tinggi banget, kencang banget ya, semprotannya kencang banget, tapi tiba-tiba seperti melemah, seperti ada sumbatan di area. Apakah ini faktor dari BBM Pertalite ya guys ya? Setahu saya sih karena premium sudah nggak ada lagi di sini guys, di khususnya di Riau tuh premium seperti sudah dihapus, seperti SPBU besar pun nggak menjual lagi, premium udah digantikan Pertalite Pertamax 92, 95 gitu guys, 98 Pertamax turbo. Jadi kalau untuk kerja secara logika harga 9.000 per liter buatnya, sedangkan saya satu hari tuh habis kurang lebih 1 liter lebih, 1,5 liter. Jadi ya, so pasti akan membengkak pengeluaran, apalagi saat pandemi seperti ini guys. Tapi dampak dari Pertalite ini terasa banget sekarang ya. Dan di tangki itu oli bensin Pertalite ini pekat banget, hitam banget, seperti ada campuran olinya gitu guys ya. So pasti Pertalite ini saya pastikan seperti oli campur ya, bensin campur ya guys ya, bensin campur oli seperti itulah. Kalau bensin campur seperti di Ninja 2 tak, motor-motor 2 tak. Oke, beginilah kondisinya guys, dan parah banget. Lagi-lagi trouble di area full pump, area injeksi lagi. Pokoknya apakah harus dirubah menjadi karburator, biar saya pasang karbu PI28 biar makin jengat-jengat guys ya. Baru saja saya tes top speed tembus 120 km/jam, tapi tiba-tiba trouble lagi, bikin pusing kepala guys. Oke, mungkin video sampai di sini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, see you next time, bye bye.